Waalaikumsalam Ibu Leni. Apa Guru kabarnya, tugas Bu? sehat, alhamdulillah Ibu. Ya, terima kasih nih, Bu. Ibu sudah menyediakan waktu hari ini. Katanya Ibu ada yang mau dibicarakan ini, Bu. Kemungkinan kita akan coaching ya, Bu, sekitar kurang lebih dari 15 menit ini, Bu. Ya, Bu Sinta, apa yang kita bicarakan hari ini, Bu Sinta? Iya Ibu Leni, terima kasih sebelumnya. Maaf ya saya ganggu waktunya. Mungkin Ibu lagi ada pekerjaan. Terima kasih sudah ngeluangin waktunya buat Sinta. Ibu, kemarin seperti yang saya chat dari WA bahwa ada hal-hal yang memang sedikit bukan mengganggu ya, tapi merisaukan hati gitu ya. Jadi ada di kita kan sudah kurikulum merdeka ya Bu ya. Jadi Iya. ada hal-hal yang miskonsepsi gitu ya, berbeda pendapat gitu ya. Jadi konsepsi itu tentang P5 Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalamnya ada miskonsepsi antara si koordinator dan fasilitator. Jadi kami ini seperti apa ya? Seperti masing-masing itu kurang paham job description-nya fasilitator apa dan koordinator apa gitu Ibu. Oh, gitu ya, Bu ya. Oh, jadi oke, Bu Sinta. Jadi di dalam sekolah Ibu itu terjadi miskonsepsi ya, Bu ya. Jadi kira-kira pengennya dapat apa nih, Bu, dari percakapan kita nih? Apa yang pengen kita dapatkan gitu, Bu? Pengen Ibu Sinta tuh yang Ya saya bagaimana? pengennya Iya, saya pengennya nih Ibu memberikan saya pencerahan gitu gimana saya bisa menguatkan diri saya untuk melakukan hal-hal baik gitu, praktik baik supaya teman-teman bisa bukan diarahkan ya, saya bisa berbagi dengan teman-teman gimana sih miskonsepsi ini bisa kita putusin sehingga masing-masing tuh tahu job desk-nya koordinator apa, job desk-nya si fasilitator apa gitu. Itu ya, Bu ya. Jadi ya Ibu juga pengen mendapatkan pencerahan juga dari teman-teman agar tidak terjadi miskonsepsi tadi ya, Bu ya. Kira-kira Iya Bu, benar. menurut Ibu Sinta sering terjadi perbedaannya itu di mana ya, Bu ya? Jadi Miskonsepsinya tadi. perbedaannya begini. Iya, jadi perbedaannya begini. Perbedaannya itu kadang koordinator itu fasilitator yang di kelas itu bingung. Saya harus ngajarin apa? Masih dikaitkan pembelajaran agama dalam pembelajaran proyek gitu. Terus mereka bilang saya harus buat modul seperti apa gitu. Padahal ya job desk-nya tidak seperti itu ya. Fasilitator itu kan di kelas. Koordinator lah yang membuat si modulnya begitu maksudnya. Oh gitu ya, Bu ya. Oh iyalah, Bu, kita harus sepaham gitu ya, Bu ya. Jadi menurut Ibu ini idealnya berapa, Bu? Kalau menurut Ibu sebenarnya levelnya 10, sekarang ini levelnya di tempat Ibu tuh sekitar level berapa untuk jangkauan miskonsepsi tadi, Bu, supaya tidak terjadi miskonsepsi tadi, Bu? Saya Level rasa justru sekarang miskonsepsinya ada di level 8 kali. Kalau 1 sampai 10, ya. miskonsepsinya 8 Ibu. Oh, luar biasa juga ya. Iya, luar biasa Ibu. Jadi saya harapkan pengennya tuh level menurun gitu ya Bu. Level tadi tuh menurun gitu. Iya. Jadi kira-kira Bu Sinta, apa sih menurut Ibu kelebihan Ibu atau keunggulan Ibu sehingga Ibu menyatakan miskonsepsi nih. Sebenarnya Ibu bagaimana tantangannya atau hambatannya sehingga Ibu mengatakan seperti itu? Baik itu dari hambatan, tantangan dan kemampuan Ibu untuk mengembangkan itu tuh bagaimana gitu, Bu? Iya, terima kasih Ibu. Menurut Sinta itu ya Bu ya, bukan kita membanggakan diri, tetapi karena sebelumnya kita sudah mengikuti guru penggerak, saya sudah mengikuti diklat-diklat. Dari situ kan diberikan informasi bagaimana sih Bu fasilitator itu tugasnya seperti apa, koordinator itu tugasnya seperti apa, itu diberikan semuanya informasinya tuh diberikan semua gitu. Jadi ya menurut saya sudah lebih banyak informasi lebih dulu saya dapat gitu ya Bu ya dibandingkan teman-teman. Jadi ternyata ketika saya sampaikan ke teman-teman, teman-teman justru nggak tahu gitu. Atau teman-teman justru terlihat bingung gitu membedakan job description mereka. Oh gitu ya, Bu ya. Benar itu, Bu. Jadi Ibu harus meluangkan waktu juga kali saya menurut saya. Jadi Bu, kira-kira ke depannya rencana Ibu apa sih untuk supaya tidak terjadi miskonsepsi? Pasti Ibu punya rencana gitu. Agar miskonsepsi tadi tidak terjadi terlampau jauh, tadi level 8 Ibu bilang. Kalau bisa tidak ada sampai level 8 atau 0 kalau bila perlu. Itu kira-kira apa sih Bu rencana Ibu? Iya Ibu.
Ya itu loh Bu maksud Cinta, karena levelnya miskonsepsi bener-bener hampir 100% ini kurang paham di fasilitatornya ya. Jadi menurut Cinta pengennya tuh kita ngadain seperti fokus FGD gitu ya, fokus group diskusi gitu, diskusi terarah yang Mhm. difokuskan ke bahas P5 aja gitu. Kita bahas tugas-tugas kita sampai kita bagaimana mengimplementasikan proyek P5 di kelas. Itu Mhm. doang, jangan kaitkan dengan yang lain-lain seperti itu. Hmm. Oh, jadi di sini Ibu rencana Ibu membuat forum diskusi ya Bu ya, supaya tidak terjadi Iya, apa forum tadi diskusi. forum diskusi. Jadi kalau menurut Ibu untuk merencanakan forum diskusi, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan gitu, supaya diskusi tadi berjalan dengan lancar gitu, Bu? Atau pasti ada Ya. teknik-tekniknya gitu Bu? Jadi rencana saya seperti ini. Saya sama teman-teman dari koordinator seperti mencari beberapa video ya. Contoh video dari link YouTube kan ada ya Bu ya. Kami sudah Hmm. kumpulkan linknya. Jadi supaya terlihat kalau guru sebagai fasilitator di kelas apa aja tugasnya. Kalau Hmm. guru sebagai koordinator apa aja. Kami Hmm. bersama teman-teman koordinator sudah mencari link itu dan kemudian kami demonstrasikan ulang, kami tiru, kami buat kembali gitu videonya versi sekolah kami gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, oh gini ternyata perbedaannya. Oh, mantap lah Bu Sinta. Berarti pakai ATM juga ya Bu ya. Mantap deh Bu Sinta, luar Kayak biasa. ATM. Ibu Sinta sungguh luar biasa ini. Kira-kira Bu, apa sih Bu ukuran keberhasilan bahwa Ibu tadi bisa menyatukan persepsi yang sama supaya tidak terjadi, ukuran keberhasilannya itu kira-kira bagaimana ya Bu ya? Iya, jadi gini, ukuran keberhasilan itu kan bisa kita lihat di akhir sebenarnya, tapi selama proses kan kita bisa menilai juga ya, Bu, ya, selama proses pembelajaran itu. Jadi selama proses pembelajaran itu koordinator nanti kan akan melakukan bukan supervisi ya, tapi kita melihat evaluasi bagaimana pembelajaran berlangsung. Dari situ nanti akan kita lihat, oh teman-teman ternyata paham kalau hari ini materinya modulnya ini, yang mereka ajarin apa. Mereka paham tahap-tahap itu mulai dari pengenalan, mulai Hmm. dari konseptual, aksi nyata sampai refleks. Tahap itu berjalan itu sesuai dengan tahapannya. Jadi tidak ada yang bingung, sekarang aku ngasih apa ya? Sekarang saya ngajarin apa ya? Tetapi sudah ada tahapannya. Jika teman-teman rekan-rekan fasilitator sudah melaksanakan sesuai tahapan, saya rasa itu sudah sangat berkurang miskonsepsinya tadi. Sudah nol saya rasa seperti itu. Luar biasa Ibu Sinta ini. Hebat Ibu Sinta. Kemudian Bu, kira-kira pasti ada gangguan ya Bu ya. Pasti ada rencana kita, pasti ada hal-hal yang tidak kita kendaki. Kira-kira Ibu sudah mengantisipasi gitu kira-kira gangguan apa saja yang bisa terjadi ketika Ibu melakukan hal tersebut Bu? Iya, saya rasa ya memang gangguannya ada di waktu ya Bu ya, karena masing-masing kita ini kan punya kesibukan, punya Iya, jam sendiri, ya punya benar. program-program sendiri, apalagi ada guru-guru yang ikut guru penggerak, ada yang PPG, waktunya susah Ibu untuk dikumpulkan jadi satu gitu ya Bu ya. Dan kalau mengumpulkan FG ini kan butuh waktu, terus kita harus minta izin lagi ke kepala sekolah, kita harus perlu orang yang expert gitu ya Bu ya. Ya, atau kita saja bisa, tapi kita harus membuat satu materi yang benar-benar bisa dipahamin oleh semua teman-teman kita. Itu sih saya rasa waktu sama di materi yang harus kita sampaikan. Jadi waktu itu memang harus kita sesuaikan ya Bu ya, karena memang kita kan semua masing-masing punya kegiatan yang berbeda-beda. Memang untuk menyatukan persepsi waktu itu agak sulit ya Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira kalau misalnya lah Ibu ini dikasih waktu, kira-kira berapa bulan lah Ibu ingin melakukan hal-hal tersebut Bu? Kan kita ada pakai waktu gitu Bu. Kira-kira dalam waktu sekian ini harus berhasil gitu. Itu menurut Ibu bagaimana Bu? Iya, kalau menurut Sinta, karena project profil itu sudah diimplementasikan atau kami menjalankan project itu di bulan 10 minggu ketiga, saya rasa mulai dari hari ini sampai sampai minggu kedua, mulai minggu pertama sampai minggu kedua itu sudah harus kami laksanakan persiapannya. Jadi teman-teman sudah dibekalin bahwa begini loh fasilitator, begini project. Sudah selesaikan modulnya sehingga fasilitatornya tinggal melihat dan ada tanya jawab di FGD tadi sehingga meleburkan miskonsepsi tadi, tidak ada lagi yang tidak paham atau tidak ada lagi yang bingung-bingung gitu ya Bu ya. Mantapnya luar biasa Ibu Sinta ini. Kemudian Bu, kira-kira Bu,
tadi Ibu kan punya keinginan pasti kita harus ada berkolaborasi gitu Bu, dengan siapa kita harus berhubungan untuk supaya tercapai apa yang kita inginkan. Kira-kira menurut Ibu Sinta, apa kemauan Ibu Sinta ini, Ibu perlu bantuan siapa gitu? Dukungan siapa yang Ibu butuhkan? Kalau cerita dukungan Ibu, semua dukungan saya butuhkan ya Ibu ya. Saya membutuhkan seluruh dukungan siapapun yang ada di sekolah ini ya, baik siswanya mau bekerja sama, melaksanakan proyek, tetapi dukungan utama itu dari atas. Kita perlu dukungan dari kepala sekolah ya Ibu ya. Karena kan kepala sekolah yang bisa mengarahkan ya, memfasilitasi kita juga dalam membuat FGD ini. Yang kedua, saya butuh dukungan seluruh koordinator dan seluruh fasilitator gitu, sehingga kita bisa berbaur di dalam satu FGD dan membahas tentang perbedaan job description tadi. Luar biasa Ibu Sinta. Kemudian Bu, kira-kira Bu, Ibu kan nanti akan menjalankan rencana nih, aksi Ibu nih nanti, kira-kira buktinya itu bagaimana Bu, bahwa ini loh rencana saya, itu dibuktikan dalam seperti apa gitu Bu Sinta? Ya nanti rencananya itu Ibu kami buktikan dalam bentuk video ya. Kami buat dulu rencana aksinya ini dalam bentuk seperti proposal ya Bu ya. Proposal itu nanti kami akan bagikan dalam grup sekolah. Terus guru-guru yang terbentuk dalam FGD tersebut akan datang diundang menggunakan undangan khusus ya dari kepala sekolah. Kemudian akan ditandatangani, kemudian dibagikan ke teman-teman. Nanti di dalam FGD itu ada rancangan-rancangan project P5 yang akan dibuat lengkap dengan elemennya, rubrik penilaiannya lengkap. Jadi kami semua punya pemikiran yang sama gitu, konsep yang sama tentang P5. Luar biasa, berarti lebur semua ya Bu ya masalah lebur semua gitu. Iya benar sekali. Luar biasa ide Bu Sinta ya. Kemudian Bu Sinta untuk kedepannya nih Bu, tindak lanjut Ibu ini bagaimana Ibu? Saya ingin Bu nanti setelah ini kita terus berkomunikasi Bu. Saya pengen banget Bu. Cerita nih Bu Sinta mulai dari sekarang ya kan, atau cerita evaluasi seperti refleksi nih kan Ibu Sinta. Saya ingin tahu juga nih Bu perkembangannya bagaimana. Kira-kira Bu Sinta nanti mau bercerita dengan saya ya, apa yang sudah Ibu implementasikan. Siap Ibu, kita kalau bisa ketemu langsung, nggak dari Zoom, nggak dari Meet lagi ya Bu ya. Nggak dari WA lagi. Luar biasa percakapan kita hari ini Bu Sinta. Saya dapat menangkap apa yang Ibu rasakan, bahwa Ibu Sinta terjadi miskonsepsi antara fasilitator dan apa tadi Bu Sinta? Fasilitator dan koordinator. Jadi Bu Sinta tadi ingin membuat suatu diskusi, karena di dalam diskusi nanti ada pembagian job description sehingga tidak terjadi lagi miskonsepsi dari tugas-tugas mereka tadi kan Bu Sinta, dengan cara berdiskusi yaitu kemudian aksi nyata dengan membuat video-video yang luar biasa, kemudian bisa diaplikasikan. Begitu kan Bu Sinta? Iya benar sekali Ibu. Ya. Kemudian Bu Sinta nanti setelah pembelajaran ini atau setelah coaching ini Bu Sinta, saya harapkan kita dapat bekerja sama lagi ya Bu Sinta. Iya Ibu, saya juga berharap hal yang sama. Oke, terima kasih Bu Sinta sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat ya Bu Sinta ya. Mudah-mudahan menambah penyemangat kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali di tempat kita bertugas. Oke Bu Sinta. Ya Ibu, satu lagi Bu, maksud saya nanti saya kalau misalnya ada hal yang ingin saya tanyakan lagi, ini ya Bu ya, bantuin saya jangan marah kalau saya chat sering-sering ya Bu ya. Mana tahu saya ketika sudah berlangsung prosesnya, saya butuh penguatan atau saya ingin melakukan refleksi, saya mau minta sesi coaching lagi gitu. Oh pasti Bu Sinta, siap. Saya juga ingin juga mendengar kabar dari Ibu Sinta yang begitu luar biasa smartnya. Semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi saya, karena saya juga seorang pendidik. Mungkin nanti pengalaman Bu Sinta bisa saya aplikasikan gitu. Jadi saya siap menindaklanjuti dari apa yang Bu Sinta lakukan. Oke Bu Sinta. Siap Ibu. Terima kasih banyak waktunya Ibu ya. Maaf saya mengganggu Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Sama-sama. Udah dulu Bu Sinta ya, kita sudahi ya Bu Sinta. Semoga kita dapat bertemu lagi melalui chat atau melalui call seperti ini ya Bu Sinta. Iya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sampai ketemu Bu. Semangat. Oke.